Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ja'ala fi syahri Ramadan bi syafa'ati minal yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-26 kita masih diizinkan dan diberikan ringan untuk melangkahkan hadir ke Masjid Raya ini untuk memenuhi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersyukur Allah mudahkan semua urusan kita di dunia wal akhirah. Salawat dan salam mari kita perbanyak dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kerana kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang tuaku, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab menjelaskan kita topik pembahasan ini masalah mengenai tentang taubat. Kenapa kita bahas tentang taubat? Karena 1 bulan ini akan habis. Apakah taubat kita sudah selesai di hadapan Allah? Jangan Ramadan habis namun taubat juga belum selesai di hadapan Allah. Kata taubat berasal dari bahasa Arab taba yatubu taubatan, artinya kembali. Sudahkah hati kita kembalikan kepada Allah? Sudahkah pikiran kita kembalikan kepada Allah? Sudahkah harta kita kembalikan kepada Allah? Sudahkah keturunan kita sudahkah kembali kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pernah Jibril alaihi salam turun bertemu kepada Rasulullah. Lalu Jibril berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, kekasih Allah, apabila ada umatmu seumur hidupnya tak pernah dia berbuat kebaikan, tak pernah dia berbuat ibadah, 1 tahun dia berbuat, seumur hidup dia berbuat dosa. Tapi ketika dia ingin meninggal dunia, 1 tahun sebelum ia meninggal, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Wahai Jibril, lamu kali itu umatku ni sakojab minta ampun, sakojab juga berbuat dosa." Lalu bangkitlah Jibril naik ila sama, meminta kepada Allah, "Turun lagi, wahai Muhammad, apabila ada umatmu seumur hidupnya dia berbuat dosa, tak pernah berbuat kebaikan, lalu 1 bulan sebelum ia meninggal dunia, lalu ia bertaubat kepada Allah, Allah juga terima taubatnya." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Wahai Jibril, umatku ni lemah iman, umatku ni lalai. Jangankan di luar salat, di dalam salat pun dia tak ingat Allah. Jangankan di luar salat, ketika mulutnya qomat kamit mengingat Allah, hatinya lalai." Tolong Jibril, kurangi. Naik lagi Jibril. Tak berapa lama turun kembali Jibril, "Ya Muhammad, apabila ada umatmu seumur hidup dia berbuat dosa, tak pernah dia minta ampun kepada Allah, tapi 1 minggu sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubatnya." Lalu Rasulullah katakan, "Jibril, itu pun sudah makin lama.
Umatku ni lalai. Setiap hari azan berkumandang, Allah ciptakan telinga, dipanggil pun dia lalai. Apalagi 1 minggu. Tolong ya Jibril, adukan kepada Allah. Turun, naik lagi Jibril, maka turun kembali, titip salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Titip salam Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Lalu Jibril berkata, wahai insan yang kamil, apabila ada umatmu seumur hidup dia berbuat dosa, lalu dia bertaubat 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan malam yughrir, bahkan nyawanya sudah digorok-gorok, bahasa kita ditenggorokan, nafasnya tak bisa lagi normal, cara bicara tak teratur, tapi matanya memandang Allah, ingin meminta ampun, hatinya betul-betul ingin bertaubat. Pada saat itu Allah juga mengampuni seluruh dosanya. Lihat wahai bapak dan ibu, Allah bagaimanapun dosa kita, bagaimanapun kesalahan kita, tetap Allah membuka tabir keampunannya. Lah kita umatnya malas bertaubat, bahkan kita umatnya malas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat Allah bosan, kalau sempat Allah buang, kalau sempat Allah tak mau lagi mendengarkan minta ampunan kita, maka hendak kemana kita lagi ingin kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, maka di ujung Ramadan ini, tiap malam kita melaksanakan salat tasbih, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tengah malam, mengeluarkan air mata, lalu air mata menetes. Dalam kitab Dhulatul Nasihin, air mata yang menetes itu ditampung malaikat, lalu dibawa kepada Allah. Ya Rabb, inilah air mata hambamu, dia betul minta ampun, dia betul menyadarkan dirinya, dia betul mengakui kesalahannya. Berikan air matanya di yaumil mizan, timbang. Walaupun 1 tetes air mata, tapi rahmatku lebih besar daripada itu. Maka hari ini jemaah, sudahkah kita betul-betul bertaubat kepada Allah? Di ujung Ramadan akan berakhir. Siapa yang meninggalkan Ramadan akan meninggalkan kita. Belum tentu Ramadan akan datang kita bisa seperti yang hadir saat ini. Maka betullah kita bertaubat. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Insanul Kamil. Kenapa lagi Rasul ingin mengucapkan istighfar? Astaghfirullahaladzim, sampai bengkak, sampai kakinya bengkak, air mata terus mengalir. Bukankah Rasul sudah dijamin ke surga? Bukankah Rasul sudah berhak masuk ke dalam surga? Ngapain dia minta ampun kepada Allah? Rasul katakan, lebih banyak nikmat Allah diberikannya kepadaku daripada aku meminta ampun kepada Allah. Tak terbayar nikmatku dibandingkan ampunan yang Allah berikan kepadaku. Maka hari ini kita sadarkan diri kita, kita robah hidup kita. Setelah masuk Idul Fitri, kita sudah kembali suci. Suci yang di sini dikatakan kita pertahankan 11 bulan. Tubuh kita sudah suci, sudah bersih, hati kita sudah bersih. Maka suci itu kembali nanti ke hadapan Allah seperti bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena kita sudah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, di akhir Ramadan ini, mari kita raih untuk bertaubat kepada Allah. Tiap malam kita menangis, tiap malam kita merenung, tiap malam kita menyadarkan diri kita, sudahkah aku pantas diampuni oleh Allah? Sudahkah aku pantas menginjak al-jannatul na'im? Sudahkah aku pantas Allah berikan rahmatnya? Kalau belum, kenapa
mengatakan waktu wal as wal fajr wal lail idza yam. Kata waw di situ Allah sebutkan kata-kata waktu demi fajar, demi waktu, demi malam. Kenapa kata waktu? Karena waktu saat itu tak bisa lagi kita kembali untuk masa lalu. Kenapa? Masa lalu itulah yang akan kita kenang. Saat kita kenang, sadar kita bahwa hidup sebenarnya untuk kemana dan hidup sebenarnya kembali untuk kemana. Kalau kita tahu, sadar dari mana kita dan kemana kita, perjalanan kita sangat jauh. Maka sebelum roh dan nyawa berpisah dari jasad, mari kita bertaubat kepada Allah sebelum kita menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan mudah-mudahan kita yang hadir hari ini diterima taubat kita. Maka kita salat tarawih dibacakan itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Banyak doa-doa minta ampun, banyak doa-doa istighfar. Kenapa doa ini? Karena di bulan Ramadan doa inilah yang sering kita lafazkan. Maka mudah-mudahan setiap hari kita baca itu, setiap hari kita lafazkan itu, mudah-mudahan Allah memberi ampunannya kepada kita wa qabla minal maut, sebelum kita menuju kematian. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi